Di Masjid Istiqlal terkait aksi 55 hari ini, kita akan bergabung dengan rekan kami, Febiartito. Selamat pagi, Tito. Silakan informasi Anda yang bisa disampaikan terkait aksi 55 di Masjid Istiqlal. Ya, baik Rio, pada pagi hari ini massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI sudah datang memenuhi Masjid Istiqlal untuk melakukan aksi 55. Dan tadi saya juga sempat berbincang, pada pagi hari ini juga sudah datang massa untuk melakukan aksi 55 dari berbagai daerah, mulai dari Brebes, Karawang, daerah Bandung, dan juga Solo. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu peserta aksi yang merupakan perwakilan dari Pemuda Muhammadiyah, dengan nama Mas Furkon. Mas Furkon, ya, betul. Mas Furkon hari ini datang dari daerah mana nih, Mas? Kami dari Solo, dari Sukoharjo, khususnya Pemuda Muhammadiyah Kartosuro. Mas, untuk hari ini saya mau nanya nih, agendanya apa aja sih untuk hari ini nih? Baik, yang jelas yang pertama hari ini kita agendanya adalah pagi-pagi ini adalah kita kumpul di Masjid Istiqlal. Ini adalah dzikir, doa, kemudian nanti sholat Jumat secara berjamaah. Nanti setelah sholat Jumat berjamaah, kemudian akan kita ikut bersama para pimpinan seluruh ormas, ya Muhammadiyah, NU, kemudian Majelis Mujahidin, semualah ormas-ormas Islam akan menuju ke Mahkamah Agung, ya, menuntut ya supaya hakim memberikan keputusan seadil-adilnya kepada sang penista agama. Berarti agenda hari ini adalah berkumpul di Masjid Istiqlal, lalu long march menuju Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menuntut terdakwa kasus penistaan agama ya. Selain itu ada apa lagi sih, mengharapkan hakim untuk independen atau seperti apa, Mas? Jadi begini, jadi keadilan itu kan harus tajam ke bawah juga harus tajam ke atas. Jadi kita minta kedatangan kita di sini adalah minta kepada hakim ya supaya keadilan di negeri ini adil semuanya. Betul. Jangan cuma adil kepada segelintir orang yang kecil, tetapi ketika ada orang yang penista agama dan itu di belakangnya ada orang kuat, hakim tidak adil. Maka kita hadir ke sini, kita dengan modal semangat, modal sendiri ya untuk memberikan keadilan, menjaga hakim bahwa di negeri ini harus keadilan tumbuh tinggi. Saya kira begitu. Mas Furkon. Ya, baik Rio, dan memang pada hari ini agenda dari aksi 55 sendiri adalah untuk menuntut Hakim PN Jakarta Utara dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tetap menjaga independensi mereka terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama. Dan perlu diketahui juga Rio bahwa pada hari ini, khusus pagi ini, pengamanan juga sudah mulai dilakukan dan tadi sudah terlihat ada sekitar kurang lebih 150 aparat gabungan dari kepolisian dan juga TNI untuk mengamankan daerah Istiqlal ini agar jalanan aksi 55 ini tetap tertib dan berjalan dengan damai. Rio. Terima kasih Febiartito, informasinya dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat terkait aksi 55 di mana memang sudah ada massa yang datang dari luar Jakarta, daerah Jawa, dan nanti kita akan pantau terus bagaimana situasinya di Masjid Istiqlal. Usai jeda, 55 hari ini baru akan bergerak menuju ke gedung Mahkamah Agung seusai ibadah sholat Jumat, namun pengamanan di depan gedung Mahkamah Agung, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara ini telah disiagakan sejak dini hari tadi. Setidaknya Polri sudah menyediakan lebih dari 15.000 personil gabungan TNI dan juga Polri untuk mengamankan aksi simpatik 55 ini yang berasal dari aparat Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yono juga mengatakan bahwa jumlah personil ini sifatnya situasional karena meskipun aksi simpatik 55 ini diperkirakan akan berjalan damai, namun intelijen polisi juga masih terus berjaga-jaga dan memungkinkan atau membuka kemungkinan akan menambahkan jumlah personil tambahan tergantung dengan situasi yang berkembang pada hari ini hingga sore nanti. Selain itu, ada 3 lapis pengamanan yang telah disiagakan di depan gedung Mahkamah Agung ini. Lapis pertama pengamanannya merupakan jajaran beton-beton, lalu kemudian dan juga dengan lapis kedua dengan kawat berduri, dan kemudian ada barikade dari kendaraan taktis yang telah disediakan Polri. Ada puluhan kendaraan taktis yang sudah disiagakan di depan gedung Mahkamah Agung ini, mulai dari kendaraan barakuda, water cannon hingga ambulans. Selain itu, sejak tadi pagi pukul 7 memang sudah dilakukan apel siaga untuk mempersiapkan pengamanan, dan baru saja tadi dilakukan kembali apel konsolidasi untuk memantapkan pengamanan
yang akan disiagakan pada aksi simpatik 55 ini. Gedung Mahkamah Agung ini memang menjadi destinasi akhir dari masa aksi simpatik 55 yang terkonsentrasi saat ini di Masjid Istiqlal. Namun seusai sholat Jumat nanti, massa baru akan bergerak ke gedung Mahkamah Agung untuk meminta audiensi atau berdialog dengan Ketua Mahkamah Agung, dan ada dua tuntutan yang akan disampaikan oleh massa aksi simpatik 55 ini. Yang pertama, meminta agar Mahkamah Agung mengawasi agar hakim menjaga independensi dalam vonis yang akan dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam vonis yang akan dibacakan pada Selasa pekan depan. Dan tuntutan kedua, massa ini meminta hakim untuk memutus perkara berdasarkan dengan pasal penodaan agama dan bukannya pasal penodaan golongan. Untuk surat audiensi sendiri, Rio, sudah disampaikan oleh massa kepada Mahkamah Agung pada hari Rabu kemarin, beserta juga satu bundel berkas yang berisi 600 lembar, termasuk di dalamnya ada sejumlah berkas jurisprudensi dengan harapan itu dapat menjadi pertimbangan hakim. Namun di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun tampak tidak bergeming dengan aksi ini, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun yakin akan independensi hakim dan yakin pula bahwa putusan atau vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim nanti tidak akan terpengaruh oleh aksi ini. Rio. Ya, terima kasih Gita atas informasinya di depan gedung MA terkait pengamanan yang dilaksanakan pagi ini, dan nanti menjadi salah satu tujuan yang akan didatangi oleh para peserta setelah sholat Jumat berjamaah. Dan pemirsa, bila kita lihat sidang-sidang sebelumnya, keterangan para saksi dan ahli yang menyatakan adanya penodaan agama oleh Gubernur Jakarta, pengacara Muslim Bapak Mahendra Data, dan juga Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, ada Ustadz Asep Syarifuddin. Selamat pagi Pak Mahendra dan juga Pak Asep. Dan Pak Asep yang sudah datang dari Jawa Barat ya, bersama teman-teman untuk mengikuti aksi hari ini. Baik, saya mau bersama Pak Mahendra dulu. Kita lihat ini vonis yang sebentar lagi nanti kita akan tahu di tanggal 9 Mei, dan kita akan mengawal di hari ini. Bagaimana Anda melihatnya tuntutan yang akhirnya disampaikan oleh JPU di sidang sebelumnya? Kalau saya mau coba membahas hukum dari sisi lain, bahwa kita kalau pasal-pasal nanti biar narasumber yang lain saja yang biasa main pasal. Saya cuma mau menyadarkan bahwa di dalam perkembangannya ini itu ada dua nilai. Baik. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah bahwa hukum itu harus due process of law dan lain sebagainya kontennya. Tapi yang mengimbanginya itu namanya rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat. Ini memang dalam perkembangan teori itu sudah diakui. Jadi ada dua, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, yang akan baik itu adalah mereka apabila mereka bersatu dengan baik dan bisa di mix dengan baik. Nah, di dalam kasus perkara Ahok ini permasalahannya adalah rasa keadilan masyarakat ini. Itu seperti terpinggirkan untuk saat ini ya. Terpinggirkan. Baik. Ya. Kepastian hukum pun sebetulnya banyak pertanyaannya. Tapi yang terutama yang jelas-jelas terpinggirkan adalah rasa keadilan masyarakat. Jangan lupa pula bahwa kita sudah masyarakat publik Indonesia ini kan sudah dibiasakan atau mulai diajarkan terhadap apa yang disebut dengan pengembangan persepsi. Betul. Hanya dengan persepsi saja orang bisa jadi pejabat. Hanya dengan persepsi saja orang bisa jadi gubernur. Dengan persepsi juga orang bisa jadi presiden. Itu kan semua permainan persepsi. Nah, di dalam rasa keadilan masyarakat ini juga karena persepsi. Pihak dari mereka yang merasa, termasuk saya tentunya, yang merasa bahwa agama saya dihina, itu sudah bukan lagi percaya, tapi sudah yakin bahwa ini agamanya dihina. Jadi ada penodaan agama di sini. Nah, kemudian mau dicoba untuk melawannya dengan tanda kutip poles-polesan kepastian hukum. Yaitu dengan ini sebetulnya ini dakwaan alternatif dan lain sebagainya yang masyarakat nggak kenal itu, nggak kecuali orang hukum. Tapi yang kita kan bicara keadilan masyarakat ya. Apa sih kok ada dua pasal, tadinya ada dua pasal 156 dan 156. Ya. Kok mendadak keluar cuma satu pasal saja? Baik. Yang 156A itu kemana? Kan gitu.
Mungkin di mata Bapak Jaksa itu dia sudah mengatakan loh ini kan alternatif kan boleh milih salah satu. Masyarakat nggak kenal itu. Masyarakat taunya adalah ini adalah penodaan agama. Kemudian dia di dalam tuntutan tiba-tiba muncul tidak ada penodaan agama tapi pernyataan kebencian terhadap golongan yaitu golongan yang menggunakan Al-Maidah. Ini juga bahaya. Karena dengan membuka bahwa itu hanya kebencian terhadap golongan yang menyampaikan Al-Maidah, itu kan artinya kita kalau nggak salah ya, yang menyampaikan Al-Maidah pertama kali kan bukan manusia biasa ya. Ya, betul. Maaf ini, yang menyampaikan Al-Maidah pertama kali itu bukan manusia biasa, artinya kebencian terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama kali menyampaikan. Jadi jangan hati-hati, kita bermainnya ini ada rasa keadilan masyarakat, persepsi masyarakat. Jadi saya pikir janganlah kita kemudian meminta atau memaksa masyarakat untuk mau mengikuti teori hukumnya dia. Nggak bisa. Nah ini kejadiannya. Jadi begitu berangkat ada tuntutan jaksa yang kemudian mendrop pasal, memilih 156 kan versi dia. Baik. Tapi kemudian jadi tidak memilih 156A. Jadi kemudian kan masyarakat terutama yang menuntut ini kemudian berpikir loh kalau gitu dianggap tidak menodai agama, sedangkan kita sudah yakin dia sudah menodai agama. Hanya meresahkan masyarakat di saat JPU mengatakan saat itu ya. Nah, baik, Pak Asep, ini kita lihat bisa dikatakan mencederai masyarakat terutama umat muslim. Bahkan ini teman-teman dari Jawa Barat, bahkan juga dari daerah lain yang hadir di aksi hari ini. Apa yang mengantarkan teman-teman ini untuk mengikuti aksi hari ini? Kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat telah mengikuti proses persidangan itu 20 kali. Dari awal sampai ke 20 kali pada tanggal 2 Mei kita tidak pernah absen. Nah, pada waktu pembacaan tuntutan JPU, kami melihat JPU ini tidak profesional, inkonsistensi, dan mencederai keadilan masyarakat. Yang menjadi tema besar terkait dengan proses persidangan Ahok itu adalah penistaan agama. Baik. Tapi ketika JPU menyampaikan tuntutan, justru yang dipergunakan adalah ujaran kebencian terhadap golongan. Ini saya kira sebuah telenovela persidangan. Oleh karena itu kami dari umat Islam Jawa Barat sangat kecewa, sangat menilai apa yang dilakukan oleh jaksa ini mencederai keadilan daripada masyarakat. Oleh karena itu kami aksi pada kali ini, bagi kami aksi hari ini adalah aksi yang ke-33 kali. Kami sudah melakukan aksi terkait dengan tuntutan agar Ahok penista agama ini dipenjara sejak hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016. Jadi sampai hari ini kita aksi yang ke-33 kali. Kenapa kita terus melakukan aksi? Karena kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam Indonesia, berharap orang yang telah menistakan agama, orang yang telah mencederai ketuhanan yang Maha Esa, orang yang telah mengobrak-abrik persatuan Indonesia, ini harus dihukum. Dan hukuman yang paling layak, paling pantas terhadap Ahok adalah 5 tahun penjara. Dan ini adalah tuntutan masyarakat umat Islam Indonesia, umat beragama yang berakal sehat dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu ketika JPU memberikan tuntutan hanya 1 tahun, 2 tahun percobaan, maka ini adalah sesuatu yang sangat memilukan. Oleh karena itu kami berharap aksi ini merupakan support kepada majelis hakim untuk memvonis Ahok berdasarkan harapan, keinginan, tuntutan daripada aspirasi masyarakat. Ahok pada tanggal 9 Juni mutlak harus divonis 5 tahun penjara. Baik, kita mungkin mau menepis intervensi yang akan disampaikan oleh majelis hakim nantinya saat vonis yang disampaikan 9 Mei nanti. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan antara tidak ada tekanan dari mungkin intervensi pihak lain di luar majelis hakim atau mungkin intervensi massa hari ini? Anda melihatnya bagaimana, Pak Asep? Kalau saya melihat begini, umat Islam Indonesia ini mayoritas di negeri ini. Dari 250 juta warga negara Indonesia, itu kan 80%, artinya 200 juta adalah umat Islam. Umat Islam ini terbesar sedunia. Kemudian ada kelompok minoritas dari sisi agama, dari sisi etnis, kemudian melakukan penistaan terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Maidah 51.
kemudian umat Islam mensikapinya dengan melalui proses hukum. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kalaulah umat Islam itu mau, maka bisa melakukan cara-cara lain. Tetapi dengan adanya aksi terus-menerus yang tertib, yang aman, yang damai, ini justru merupakan edukasi hukum dari umat Islam di negeri ini, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berharap setiap warga negara kedudukannya sama di dalam hukum. Ahok meskipun dia sebagai pejabat negara, tapi ketika dia menistakan agama, maka dia wajib untuk dihukum. Nah, oleh karena itu, ini bukan merupakan intervensi, tapi ini merupakan peringatan, merupakan penegasan kepada penegak hukum, jangan sampai diskriminasi atau pandang bulu. Kita tahu ketika ada ulama yang kemudian baru saja dianggap terduga, sudah prosesnya justru begitu cepat. Tapi ketika Ahok, baru ketika ada aksi bela Islam 1, bela Islam 2, baru diproses. Ini kan menunjukkan adanya diskriminasi dari penegak hukum. Saya kira apa yang dilakukan umat pada hari ini bukanlah merupakan intervensi, tetapi ini merupakan penegasan bahwa penegak hukum, aparat kepolisian, jaksa dan hakim jangan diskriminasi. Setiap orang yang bersalah maka itu harus dihukum berdasarkan keadilan. Oleh karena itu kita aksi ke Jakarta, dan kita akan aksi terus sampai Ahok itu dipenjara 5 tahun. Harga mati bagi kami, Ahok itu harus dipenjara 5 tahun. Kalau tidak 5 tahun, kami akan terus bergerak, insya Allah. Itu dia intervensi yang mungkin terlepas dari masa hari ini ya. Dan Pak Mahendra, kita lihat mungkin intervensi lain yang nantinya kita akan tunggu keputusan dari Majelis Hakim sendiri. Anda melihatnya bagaimana? Begini, tadi kan saya sudah mulainya sebetulnya dari rasa keadilan masyarakat yang berdasarkan persepsi. Persepsi itu tidak bisa dibentuk dalam waktu sehari, ya, bahkan berhari-hari. Dia memang harus terkembang, dan rata-rata persepsi itu sekarang ini tidak bisa juga dengan mudah bisa disuntikkan, diindoktrinasikan kepada masyarakat. Tetapi persepsi itu kan terbentuk. Mengenai dalam perkara ini, kita lihat aja, benar seperti ini kan tadi saya mendengar dari Ustadz Asep tadi, adalah apa yang dirasakan oleh mereka, masyarakat, oleh mereka yang melihat, yang sangat pemerhati perkara ini. Yang pertama itu kan memang sudah terlalu banyak ditampilkan beberapa perbedaan-perbedaan yang kecenderung bersifat diskriminatif. Pertama, untuk memprosesnya saja membutuhkan waktu lama. Di satu sisi dipamerkan untuk memproses Ustadz Muhammad Al-Khotot dan beberapa santri lainnya itu cepat, bahkan ditangkap dulu, kemudian ditahan dan lain sebagainya. Dan dianggap sebagai dugaan kasus makar, ya? Ya, dan kemudian dikasih pasal yang terberat, yaitu dengan pasal makar yang sudah lama tidak dihidupkan kembali. Itu saja kan masyarakat belajar, ya. Masyarakat gini nih, jangan, ini saya terus terang agak tersinggung berat, itu adalah ada upaya untuk menganggap masyarakat itu bodoh. Ini udah nggak bener. Gitu, terutama dalam soal hukum. Ya. Mereka itu kan belajar, mereka juga paham. Mulai tadi itu, kemudian semua terdakwa penista agama dalam sejarah Republik Indonesia, bicara sejarah Republik Indonesia, itu tidak ada yang tidak ditahan. Itu kan mereka juga tahu. Ini kenapa nggak ditahan? Satu. Kemudian tambah lagi, ya, ditambah lagi adalah karena tetap tidak ditahan, kemudian ditambah lagi. Sekarang bicara masalah kedudukan gubernur. Tidak ada tersangka gubernur atau terdakwa menjabat gubernur tidak diberhentikan kalau diancam hukuman 5 tahun. Ini kan alasannya 5 dan 4, itu belum pernah ada. Kan ada 5-nya gitu. Kan masyarakat juga tahu, tidak diberhentikan. Ya. Kemudian terus-menerus di dalam persidangan yang diikuti oleh beliau ini dan beberapa umat muslim lainnya dan juga masyarakat, ya, tidak hanya umat muslim sebetulnya, masyarakat publik semuanya, kan kelihatan sekali betapa bebasnya pihak pembelaan terhadap Ahok itu lebih bebas, ya, sampai ada pernah dengar kan dalam satu persidangan terhadap tanda kutip penyerangan verbal dan moving terhadap saksi ahli Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang bagaimanapun juga sampai sehari ini itu Majelis Ulama Indonesia adalah jumhur ulama. Jadi kumpulan ulama yang dipercaya untuk memutuskan hal-hal yang bersifat keagamaan. Nah, seperti itu. Tidak ada sedikit pun
maaf ini, pembelaan dari jaksa. Jaksa bisa protes, jaksa bisa stop, tapi diam saja. Padahal jaksa yang saya kenal beberapa itu, saya kenal tuh pernah bersidang mungkin, ya dengan mereka, itu saya tahu mereka itu rata-rata punya tanggap dan tapi ini seperti itu kan terlihat, Mas. Berarti kemungkinan sudah jelas ada intervensi di luar mereka ya. Nah ini kan apa namanya kalau bukan intervensi? Kan masyarakat gampang aja. Ini kalau cuma sekali kebetulan, Mas. Tapi ini berkali-kali ini seperti sampai keputusan sampai tuntutan. Jadi ini sekarang hari ini dan hari-hari selanjutnya itu pasti ada rasa ketersinggungan atau rasa keadilan masyarakat yang tertekan di sini. Ini segera harus kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah dengan nanti di tanggal 9, bukan hari ini penyelesaian. Hari ini nggak bisa diselesaikan apa-apa ya. Hari ini hanya menyampaikan mungkin aspirasi saja. Ini aspirasi ekspresi dan itu dilindungi ya di seluruh negara bagian manapun juga, mau negara model apa, kecuali negara-negara komunis. Sekali lagi kecuali negara-negara komunis itu dilindungi yang disebut dengan freedom of speech. Ini kan one of satu dari pola freedom of speech. Masih juga ada gangguan. Yang dari Cirebon tadi malam ditahan, nggak boleh masuk, maksudnya ditahan-tahan dan lain sebagainya. Ada beberapa razia yang mungkin razia dan lain sebagainya. Itu kan begini ya, freedom of speech saja sudah mulai diputus, sudah mulai ada kecenderungan untuk dibungkam. Ya, saya sih kan hanya bisa menghimbau, bukan begitu cara mengantisipasinya, tapi ya nggak tahu lah, terserah ya. Saya kan bukan apa-apa ya. Baik, tapi Pak Mahendra, jika Anda melihat akhirnya tuntutan yang disampaikan oleh JPU kemarin dan kita akan menunggu nanti di tanggal 9 Mei, seberapa optimis Anda akan melihat majelis hakim nanti akhirnya akan memberikan suatu kebijaksanaan yang mungkin memihak kepada masyarakat juga dan sesuai hukum yang sesuai gitu. Saya tidak bisa mengatakan optimis dan pesimis. Ini bukan merupakan pertandingan atau apa. Jadi saya pikir ini saya hanya terus-menerus menghimbau saja. Bahkan ketika berbagai aksi dilakukan, saya secara langsung menyaksikan ada orang, dia datang, ada yang jualan misalkan bakso, "Mang, beli bakso borong, sok yang mau silakan." Ini luar biasa. Jadi ini menjadi wujud kebersamaan ini juga. Ini menunjukkan bahwa saya semakin yakin. Ketika saya banyak aksi, saya semakin yakin bahwa aksi yang dilakukan oleh para ulama dan para umat ini adalah aksi yang murni, bahwa ini dalam rangka menegakkan agama. Kita bergerak dalam rangka memperjuangkan nilai, kita bergerak tuntutan kita tidak ada urusannya dengan pilkada. Saya sampaikan, Ahok mau jadi gubernur atau tidak jadi gubernur, kita akan terus kejar dia. Karena dia telah menistakan agama. Kalaulah karena pilgub, apa urusannya kami dari Jawa Barat? Saya tidak punya hak pilih. Kalau urusannya dengan pilgub, ketika pilgub sudah selesai, ya sudah kita diam. Ketika dia mengatakan, ini urusan DKI, bukan urusan Jawa Barat. Saya keliru, ini bukan urusan Jawa Barat, bukan urusan DKI, ini urusan umat Islam. Makanya, kami bergerak terus ke Jakarta itu, ini kita ingin terus meyakinkan kepada semua pihak, dan saya pun yakin. Teman-teman coba bayangkan, berangkat setiap aksi itu dari Bandung jam 12 malam. Kadangkala di daerah Majalaya ada banjir, tapi terus bergerak. Kemudian kalau Mas misalkan tahu proses kita kalau aksi itu udunan, iuran, memberikan infak terbaik. Coba ditanya, ada yang bayar nggak? Nggak ada. Justru mereka mengeluarkan uang, biamwalu anfus, dengan harta dan jiwanya. Kenapa itu kita lakukan? Kenapa kita terus mengikuti seruan GNPF MUI? Kita terus melakukan gerakan menyambut seruan Habib Rizik. Karena kami berkeyakinan bahwa Habib Rizik itu original berjuang dalam pengertian ini adalah pergerakan murni untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Fokus kita adalah Ahok penista agama harus dipenjara. Dan itu bagi kita harga mati. Dan kita akan terus bergerak. Oleh karena itu, sekali lagi, saya minta kepada majelis hakim mudah-mudahan menyaksikan acara ini. Pada tanggal 9 Mei, kami dari Jawa Barat akan datang all out berbondong-bondong. Untuk apa? Kami ingin mengawal. Majelis hakim berikanlah keadilan kepada masyarakat. Yang sudah-sudah juga seperti orang yang telah menisahkan, mau bayangkan. Arswendo, kemudian Lia Eden, kemudian Ahmad Musadek tidak sampai di demo oleh jutaan orang. Ini di demo oleh jutaan orang. Seharusnya kalau ada hukuman lebih, Ahok itu bukan 5 tahun, mungkin minimal seumur hidup.
Tapi karena KUHP-nya mengatur hanya 5 tahun, maka kami minta 5 tahun. Dan ini jangan kemudian diutak-atik lagi. Rakyat menghendaki orang yang telah membuat berbagai macam serangan, baik verbal, kepada umat Islam, kepada ulama, ini harus dihukum berat. Makanya kita minta Ahok harga mati, 9 Mei diponis 5 tahun penjara. Saya mau ke Pak Mahendra. Kita boleh melihat kembali lagi anti klimaks sidang Ahok kemarin yang saat JPU menyampaikan tuntutannya. Dan di sini kita akan juga menunggu nanti berdasarkan keyakinan hakim nantinya. Apakah mungkin dengan alat bukti yang selama ini seorang terdakwa bisa divonis bersalah atau tidak dengan pasal yang sudah sebenarnya disampaikan tadi 156 itu oleh JPU. Dan kita menanti apakah mungkin vonis dari hakim ini menggunakan 156A. Anda melihatnya bagaimana nantinya? Gini, kalau bicara masalah sekarang kepastian hukum nih ya, oke, sekarang kepastian hukum lah, jangan kalau keadilan masyarakat masih dilecehkan mereka yang selalu melecehkan itu. Nah, sekarang kalau bicara kepastian hukum itu, kita kan bicara kalau hukum itu kan ada hukum formalnya atau hukum formil itu hukum acaranya. Kan itu KUHP kan, Undang-Undang Nomor 881 kalau nggak salah, saya mohon koreksi. Nah, itu di 182 ayat 4 bahwa yang harus diperhatikan hakim dalam memutus perkara, yang harus, dari keyakinan hakim itu hanya one of factor yang untuk, tapi yang harus dia perhatikan hakim itu adalah dakwaan, garis bawah ya, itu udah bunyinya dakwaan, jadi jangan di pelintir-pelintir lagi karena itu udah tertulisnya begitu, dakwaan dan segala yang terbukti di pengadilan. Sekali lagi ya, yang terbukti di pengadilan. Nah, kalau berbicara dakwaan dan terbukti ke pengadilan, tentunya bukti-bukti yang bisa membuktikan dakwaan. Di dalam dakwaan, jaksa penuntut umum itu sudah bagus dan profesional menaruh pasal 156A atau 156. Seandainya itu dakwaan alternatif, juga bukan JPU yang berhak memilih. Nanti biar hakim yang memilih. Artinya sekarang Pak Hakim yang terhormat, Bapak Hakim, itu sekarang ada 2 pasal yang sudah diajukan, kan dakwaan ya. Dakwaan nggak bisa dicabut, ya. Dakwaan 156A, 156. Biarkan majelis hakim yang memilih. Nah, di dalam 156A ancaman maksimalnya 5 tahun, 156A ya, 156A itu ancaman hukuman 5 tahun, kalau 156 4 tahun. Nah, ini aspirasi masyarakat disampaikan tadi seperti itu ya, silakan. Pertimbangannya bagaimana itu terserah, jangan juga jadi bahan paksaan. Nah, ini jadi kalau kembali kepada kepastian hukum, maka hakim memang benar, yang sekarang aksi itu juga benar. Dia minta kepada hakim kok. Apa minta itu kan bermohon ya, atau katakan bukan bermohon, apa namanya, mengajukan usul agar kena pasal 156A berdasarkan pembuktian yang ada dan dihukum maksimal, kan itu yang disampaikan. Jadi ya nggak ada yang, saya pikir nggak ada yang salah. Nah ini Mas, saya juga ngomong, kemudian dalam rangka mengantisipasi aspirasi masyarakat dan rasa keadilan masyarakat yang terpinggirkan ini, itu terjadilah yang disebut dengan cara mencoba untuk memperbodoh masyarakat, tetapi dengan memelihara kebodohannya sendiri. Ini aneh kan? Jadi masyarakat itu dianggap bodoh, tadi bisa ditunggangi kayak gitu. Enggak kok. Peserta aksi ini tuh tidak punya tujuan lain, niat lain, datang dengan yang tadi, wah, penuh bukan sengsara apa, penuh usaha perjuangan. Itu maksudnya ini. Jangan kemudian difitnah, dipelintir-pelintir. Ini yang bahaya yang hari ini saya katakan, mau mengganti negara, dasar negara, nggak kepikir. Sungguh deh, ini kan gini, ini kan memelihara kebodohan, memelihara kebodohannya dia, tapi dengan memperbodoh orang lain, dipikirnya orang ditunggangi seperti dia. Ini yang namanya mengukur baju orang dengan badan sendiri. Kalau dia biasa ditunggangi, jangan kemudian menganggap orang lain ditunggangi. Nggak ada, ini saya tersinggung sekali nih. Dengan adanya lontaran-lontaran isu yang mengatakan bahwa ini mau jadi negara Islam dan lain sebagainya, aduh terlalu jauh lah. Ini cuma masalah Ahok. Kasus satu orang saja ya? Ya, dan ini yang dikenakan itu terhadap satu orang
saja dan pribadi, dan kemudian itu karena melanggar perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya nggak ada apabila kemudian ada oknum-oknum atau orang-orang yang kemudian menambah-nambahi, urusan dia. Tapi jangan kemudian ditimpakan kepada agama. Bahwa Islam ini kayak gini, Islam akan diganti dengan, wah ini nggak boleh. Gini ya Mas, ini ada pola psikologis yang begini, ini saya kasih tahu, ini sudah berkembang. Jadi kalau orang itu udah mulai orang tidak beriman itu mulai kesel sama orang beriman, maunya kan jadi temennya. Ya misalnya orang nggak apa ya, maaf, tidak merokok. Nah, orang tidak merokok, kalau ketemu orang merokok, orang merokoknya tuh kayak, orang ini nggak ngerokok nih, nanti anti rokok. Belum tentu orang tidak merokok itu anti rokok. Itu sebagai contohnya yang bisa digambarkan. Artinya kembali lagi ke persoalan semula. Belum tentu kemudian orang memperjuangkan agamanya, artinya dia mau menyerang agama lain. Nggak ada. Panjang guru. Ini apa? Ini kayaknya kesalahan dari kontrapersepsi. Ini ada persepsi keyakinan yang sudah tertanam. Ada seseorang melakukan perbuatan menodai agama. Titik. Oke. Ya, persepsinya harusnya yang benar adalah bagaimana ini tidak menodai dan lain. Jangan kemudian menyerang balik dengan fitnah. Oh, artinya tidak mau meruntuhkan NKRI, anti Pancasila. Aduh, Mas, jangan ngeklaim. Baik. Nah, kita mungkin kembali lagi kepada nanti bagaimana hakim akhirnya nanti menyampaikan vonis ini, di mana memang memaknainya untuk tetap independen atau mungkin ya imparsial dalam menyiapkan vonis ini. Nanti Anda melihatnya dalam dia mempersiapkan vonis yang tinggal beberapa hari lagi. Mungkin sebenarnya dia sudah ada hasil yang akan disampaikan di tanggal 9 Mei nanti. Apa yang akan menjadi pertimbangan yang paling intim nantinya yang akan disampaikan hakim pada saat vonis nanti? Pembuktian. Pembuktian itu bukan, pembuktian kan sudah dimajukan. Antara lain bahwa perbuatannya dapat dikatakan sudah terbukti. Tidak ada sanggahan. Ya, cuma sanggahannya jangan lihat sepotong dong, tapi lihat seluruhnya. Sudah dilihat seluruhnya. Oke, selesai. Tapi tetap terbukti bahwa kejadian itu ada. Nah, itu tidak bisa ditolak. Masyarakat tahu bahwa sudah melalui saksi siapapun juga ada dan bunyinya seperti itu. Jadi perbuatannya sudah terbukti. Perbuatannya dulu. Peristiwa hukumnya sudah terbukti. Oke. Sekarang tinggal pada taraf tafsirnya. Tafsir mana yang akan dipegang oleh negara via hakim, majelis hakim. Ini menodai atau tidak menodai. Ya, itu sudah dibangun melalui saksi-saksi ahli ini dengan saksi ahli yang katanya enggak. Ya, walaupun antara saksi ahli dan ini kita berdebat. Tapi bukan berdasarkan itu saja. Majelis hakim dia akan melihat mana yang secara hukum, secara keyakinan hakim, tafsir ini yang lebih dipercaya, lebih menunjang dari hal-hal yang konsisten dan lain sebagainya. Hal-hal yang disampaikan, yang didakwakan, mana gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi kan mulai jelas itu. Nah, kita lihat itu kualitas, bukan kuantitas. Kalau berbicara sampai kejadian masalahnya nanti masuk di majelis hakim mengatakan bahwa karena 9 saksi mengatakan tidak, Mas, itu kan saksi ditambahi belakangan. Kenapa JPU tidak kemudian mengundang masyarakat ahli-ahli lainnya yang kita banyak-banyakan saksi, banyak kita peserta aksi itu ada berapa kira-kira? 2 juta jadiin saksi aja semua. Kan gitu kalau mau main banyak-banyakan. Ini saya agak kritik makanya kata-katanya penasihat hukum Ahok tuh. Lebih banyak saksi ahli lah, ya iyalah yang diajukan itu. JPU cuma 4, dia 9. Dia yang ngajuin di setelah sidang. Yang kayak gini nih dilihat sama yang nonton TV, yang baca berita, yang datang langsung ke sidangnya seperti Kang Asep Ustadz Asep ini. Ya ini dilihat bukan begitu. Jadi yang harus diperhatikan hakim adalah kualitas kesaksian itu. Nah ini berbahaya karena kualitas kesaksian saksi tersebut itu semuanya sudah diketahui orang. Contoh, ini saya kasih tahu ya. Yang satu sebelah kiri, yang menyatakan bahwa Ahok menodai itu Majelis Ulama Indonesia. Atas nama lembaga. Kita mempercayai itu sebagai yang disebut dengan Jumhur Ulama. Di situ ada NU,
ada Muhammadiyah, ada semua, ada Persis, ada kemudian lain-lain Al-Wasliyah dan lain sebagainya, ormas-ormas Islam dan kemudian pemuka-pemuka agama Islam masing-masing ya. Dari itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia dianggap fatwanya atau pendapat keagamaannya atau sikap keagamaannya salah, itu kan harusnya dibahas di dalam. Kalau sama kan kayak DPR aja kan. DPR itu kalau di dalam mungkin kerang, tapi kalau sudah memutuskan, DPR memutuskan sesuatu, final dong. Ini juga MUI juga gitu. Kenapa dulu nggak dibahas? Kalaupun mau disanggah, yang katanya orang MUI itu, saya nggak tahu siapa itu. Ya, ada mungkin beberapa pendapat malah di dalam MUI sendiri ada yang tidak setuju dan setuju begitu ya. Pasti. Tapi hasil finalnya tersebut, hasil finalnya dikeluarkan. Kalau itu masih dikatakan bahwa itu bodong atau apa, balikkan lagi. Ternyata tidak. Itu melalui beberapa majelis kan. Majelis itu maksudnya permusyawaratan. Nah, itu kan MUI sudah mengeluarkan. Ditambah didukung selain MUI juga dari mewakili suara-suara dari Nahdlatul Ulama, mewakili suara-suara dari Muhammadiyah. Ini sebetulnya hanya untuk memperkuat, tapi yang utama adalah dari Majelis Ulama Indonesia. Baik. Ini lembaga, Pak. Ini lembaga yang benar-benar isinya adalah para ulama dari berbagai macam unsur. Nggak ada yang mengatakan bahwa MUI sekarang punyanya si Anu, si Ani, si itu. Dan MUI itu rata-rata tidak pernah terjadi ada mayoritas atau minoritas, tidak ada di MUI. Semuanya sama. Ini kan bukan partai politik ini menang atau kan nggak ada pemilihan. Ini kan semuanya tokoh-tokoh yang memang diakui ketokohannya, diakui ilmunya. Nah, oke. Jadi MUI satu. Jangan kemudian dilawan sama orang-orang yang baru datang, malah katanya jadi orang MUI sendiri, alasannya karena nggak ikut rapat. Salahnya sendiri kenapa nggak ikut rapat. Baik. Ya, kita mungkin meminggirkan jauh unsur politik di kasus ini karena memang banyak sekali yang mengatakan ada unsur politik yang kuat, bahkan ternyata setelah pemilu kada DKI Jakarta ya aksi ternyata hari ini masih berjalan karena jelas tuntutannya. Nanti kita akan membahas lagi, saya mau bersama Pak Asep, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai hal-hal yang ternyata memang pada saat aksi-aksi yang berjalan ini bagaimana nantinya. Apakah memang di saat Selasa nanti akan tetap ada aksi ya Pak, rencana? Akan ada aksi insya Allah, dan nanti bagaimana hasil final dari vonis tersebut kita belum bisa prediksi, tapi bagaimana rencana aksi selanjutnya jika nanti ternyata belum bisa memuaskan hasil tersebut atau mungkin tidak berdasarkan keadilan masyarakat tadi ya. Pak Asep dan Pak Mahendra kita akan bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News.